Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah standarisasi obat tradisional hari ini, saya akan menjelaskan tentang registrasi dan pengawasan obat tradisional. Registrasi di sini mulai dari registrasi industri usaha yang memproduksi sediaan obat tradisional dan juga registrasi produknya, serta bagaimana pengawasan dari produk obat tradisional tersebut setelah mendapatkan sertifikat izin edar. Terkait dengan registrasi dari obat tradisional, ada beberapa regulasi yang perlu saudara pahami. Yang pertama adalah Permenkes nomor 381 tentang kebijakan nasional obat tradisional, kemudian Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang usaha dan industri obat tradisional. Permenkes ini membahas lebih banyak tentang jenis usaha dan industri obat tradisional itu apa saja dan bagaimana proses registrasinya. Kemudian Permenkes nomor 7 tahun 2012 ini tentang registrasi obat tradisional, tentang teknis dan alur registrasi obat tradisional. Kemudian ada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2005 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, meliputi persyaratan mulai dari persyaratan teknis sampai persyaratan administratif. Kemudian Keputusan Badan BPOM tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penadaan obat bahan alam, serta Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Persyaratan mutu obat tradisional ini berisi tentang spesifikasi dari setiap bentuk sediaan obat tradisional dan bagaimana cara mengevaluasinya. Oke, kita akan bahas pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang industri dan usaha obat tradisional. Jenis industri dan usaha obat tradisional di Indonesia itu secara garis besar ada 6 ya. Ada IOT yang pertama, kemudian IEBA, UKOT, dan UMOT. IOT atau industri obat tradisional itu industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Kemudian ada IEBA atau industri ekstrak bahan alam, industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhirnya. Jadi end product dari IEBA ini adalah ekstrak. Mereka tidak boleh memproduksi sediaan jadi, pil, kapsul, tablet itu tidak boleh diproduksi oleh IEBA. Kemudian ada UKOT, ini usaha kecil obat tradisional, ini usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Kemudian ada UMOT, ini adalah usaha mikro obat tradisional, yaitu usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, kemudian cairan obat luar, dan rajangan. Contohnya apa yang paling mudah? Contohnya saja misalnya rajangan, misalnya Simplicia untuk obat hipertensi. Kemudian contohnya contoh yang termasuk obat luar yaitu misalnya obat gosok seperti itu. Selain 4 di atas, ada juga usaha jamu racikan. Ini usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya, ya, merupakan milik perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi atau sediaan segar untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Kemudian ada juga usaha jamu gendong. Ini unit usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dan tujuannya langsung dijajakan ke konsumen. Jadi kalau usaha jamu racikan itu bahan bakunya bisa dari sediaan yang udah jadi pengusahanya beli produk dari misalnya produk dari jamu ibu gitu. Kemudian kalau ada konsumen datang mereka racikan. Nah, untuk jenis industri yang IOT dan IEBA, maka unit usahanya harus berupa PT atau koperasi, ya.
Jadi untuk IOT dan IEBA itu unit usahanya harus berupa PT atau perseroan terbatas. Kemudian untuk UKOT dan UMOT ya, itu unit usahanya bisa berupa badan usaha perorangan. Nah, bagaimana terkait dengan perizinannya? Untuk IOT dan IEBA, perizinannya itu langsung ke Direktur Jenderal Kemenkes ya. Dalam hal ini yang membawahi pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Jadi IOT dan IEBA itu perizinannya langsung ke Kemenkes. Kemudian untuk UKOT itu perizinannya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian untuk UMOT itu perizinannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas Kesehatan Kota. Nah, bagaimana tahapan perizinan untuk IOT dan IEBA? Yang pertama harus dilakukan dulu adalah mengajukan persetujuan prinsip. Apa yang dimaksud dengan persetujuan prinsip? Persetujuan prinsip di sini adalah izin untuk melakukan persiapan. Persiapan di sini meliputi pembangunan gedung, kemudian pengadaan alat, mesin, kemudian instalasi mesin, instalasi alat ya. Persetujuan prinsip ini berlaku selama 3 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun, misalnya alatnya belum lengkap atau proses pembangunan gedungnya belum selesai, itu bisa diperpanjang. Apa yang dibutuhkan untuk mengajukan persetujuan prinsip ini? Yang dibutuhkan adalah RIP atau Rencana Induk Pembangunan dari gedung industri tersebut dan pengadaan alatnya. Kemudian juga dibutuhkan 1 orang apoteker penanggung jawab. Nah, setelah mendapatkan persetujuan prinsip, tahapan selanjutnya yaitu pengajuan izin IOT dan IEBA. Jadi pengujian persetujuan prinsip keluar, maka kita bisa mengajukan izin IOT dan IEBA. Dan persyaratannya adalah surat persetujuan prinsip tadi, kemudian daftar peralatan dan mesin, jumlah tenaga kerja, proses produksi, tahapannya, kemudian ada AMDAL, dan rekomendasi CPOTB dari Kepala Badan POM dan rekomendasi dari Dinkes Provinsi. Ya, jadi untuk IOT dan IEBA ini pendaftarannya itu memang langsung ke Kemenkes ya, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Alkes tadi. Namun pada proses pelaksanaannya IOT dan IEBA ini harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinkes Provinsi. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya terutama terkait dengan AMDAL. Nah, selain harus mendapatkan rekomendasi dari Dinkes Provinsi, IOT dan IEBA ini juga harus mendapat rekomendasi CPOTB dari Kepala Badan POM. Ya, jadi setelah mengajukan izin, nanti akan dilakukan audit oleh Badan POM, audit CPOTB, dan akan dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi oleh Dinkes Provinsi. Kemudian kalau CPOTB dan persyaratan administrasinya lengkap, maka izin industri IOT dan IEBA-nya akan keluar. Setelah izin IOT dan IEBA keluar, maka baru bisa dimulai proses produksi dari swastia. Nah, bagaimana dengan perizinan UKOT dan UMOT? Tadi perizinan UKOT itu diajukan ke Dinkes Provinsi. Syaratnya ada surat permohonan, kemudian akta pendirian badan usaha. Ingat kalau UKOT badan usahanya bisa berupa perorangan ya, tidak harus perseroan terbatas. Kemudian penguasaan lahan, kemudian ada TTK, kemudian jumlah peralatannya berapa, jumlah tenaga kerja, dan yang tidak kalah penting adalah rekomendasi dari Dinkes Kabupaten atau Kota. Ya, rekomendasi ini bisa meliputi AMDAL, kemudian rencana strategi, kemudian setelah mengajukan persyaratan, maka akan diaudit juga oleh Balai POM, ya, berarti kalau misalnya pabriknya di Malang, yang audit adalah Balai POM Surabaya, gitu ya. Nah, kemudian diaudit juga oleh Dinkes Kabupaten dan Kota. Kalau lengkap verifikasinya
mulai dari aspek CPOTB dan administrasi, maka izin UKOT-nya akan keluar. Nah, berikutnya yaitu perizinan UMOT, usaha mikro obat tradisional. Ini lebih sederhana dibandingkan UKOT ya. Jadi cukup surat permohonan, akta pendirian badan usaha perorangan, dan penguasaan lahan. Pengajuannya langsung dilakukan ke Dinkes kabupaten atau kota. Ya. Jadi ini tidak ada audit verifikasi dari Balai POM. Jadi audit verifikasinya langsung dilakukan oleh Dinkes kabupaten dan kota. Auditnya berupa audit administrasi dan audit teknis. Kalau sudah lengkap, maka izinnya bisa keluar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh industri obat tersebut ketika sudah mendapatkan izin untuk beroperasi? Yang harus dilakukan adalah pelaporan secara berkala setiap 6 bulan. Yang dilaporkan adalah jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan. Jadi mereka memproduksi berapa jenis sediaan, kemudian jenis dan jumlah serta nilai hasil produksi. Nah, pelaporannya kemana? Kalau untuk IOT dan IEBA itu pelaporannya adalah ke Dirjen Kemenkes di Jakarta, kemudian tembusannya kepada Kepala Badan POM dan Dinkes Provinsi. Kemudian kalau UKOT pelaporannya ke Dinkes Provinsi, tembusannya adalah Balai POM. Balai POM itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya UKOT-nya itu di Malang, berarti tembusannya adalah ke Balai POM Surabaya. Laporannya ke Dinkes Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk UMOT itu pelaporannya ke Dinkes Kabupaten atau Kota dan tembusannya adalah kepada Balai POM. Nah, selanjutnya adalah pembinaan. Jadi, pembinaan ini perlu dilakukan terutama untuk mendorong UKOT dan UMOT itu menerapkan CPOTB. Karena seperti pada persyaratan registrasi tadi, UMOT itu tidak harus CPOTB. UKOT pun itu CPOTB-nya itu tidak harus full pada semua aspek. Jadi UKOT itu boleh CPOTB yang masih berjenjang. Nah, kalau IOT dan IEBA baru lebih strict. Jadi dia semua tahapan, semua aspek harus diterapkan CPOTB. Nah, pembinaan ini kalau untuk IOT, IEBA, UKOT dan UMOT dilakukan oleh Dirjen Kemenkes. Ya, jadi IOT dan IEBA itu pembinaannya oleh Dirjen Kemenkes. Kalau untuk UKOT dan UMOT itu oleh UKOT ya oleh Dinkes Provinsi, UMOT oleh Dinkes Kabupaten atau Kota. Kemudian kalau unit usaha jamu gendong dan jamu racikan, ini pembinaannya oleh Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten ataupun Kota. Oke, itu tadi adalah jenis usaha atau industri dari obat tradisional ya. Sekarang kita masuk pada putusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tahun 2005 ya, terkait dengan registrasi dari obat tradisional ya. Apa saja yang harus diregistrasikan di situ? Produk apa saja? Yang pertama ada jamu atau obat tradisional, kemudian ada obat tradisional impor, obat tradisional lisensi, kemudian ada OHT dan fitofarmaka. Nah, yang tidak diperbolehkan pada produk-produk tersebut adalah yang pertama, tidak boleh mengandung etanol lebih dari 1% V/V. Jadi kalau misalnya bahan bakunya adalah ekstrak, pasti etanolnya akan diuapkan dulu dan harus diukur berapa residunya. Kemudian tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat ini bisa berupa senyawa tunggal ataupun obat yang sudah ada di pasaran dan ditambahkan ke dalam obat tradisional. Misalnya obat pegelinu yang mengandung BKO, bisa BKO-nya berupa steroid analgesik, misalnya metilprednisolon,
Bisa juga BKO-nya berupa NSAID, ya misalnya natrium diklofenak dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh juga mengandung hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Kemudian tidak boleh mengandung bahan lain yang terbukti ilmiah membahayakan kesehatan. Ada beberapa list tanaman obat yang tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional. Kemudian tidak boleh berupa sediaan intravaginal, sediaan tetes mata, sediaan parenteral, dan tidak boleh juga berupa suppositoria, kecuali produk tersebut diindikasikan untuk wasir. Nah, produk obat bahan alam seperti apa yang tidak harus diregistrasikan kepada BPOM, yaitu yang pertama adalah obat tradisional, OHT, dan fitofarmaka yang ditujukan untuk penelitian. Misalnya, saudara merancang atau menformulasi produk fitofarmaka yang masih dilakukan tahapan uji klinis fase 2 atau fase 3. Ya, itu tidak harus mendapatkan surat izin edar terlebih dahulu. Kemudian obat tradisional impor yang ditujukan untuk pameran. Kemudian obat tradisional tanpa penanda, ini juga tidak harus diregistrasikan. Misalnya jamu racikan atau jamu gendong, itu kan tidak ada penanda khusus ya, jadi tidak harus diregistrasikan. Kemudian bahan baku simplisia atau galenik, ini juga tidak harus diregistrasikan ke BPOM. Nah, apa kriteria untuk registrasi dari obat bahan alam? Ada 4 kriteria utama, yaitu yang pertama khasiat, mutu, penandaan, dan keamanan. Untuk khasiat ini yang dilihat adalah khasiat dari produk jadi atau sediaan yang akan diregistrasikan, bukan khasiat dari ketika masih dalam bentuk ekstrak. Jadi misalnya gini, misalnya saudara memproduksi kapsul atau sediaan cair ya untuk batuk gitu, atau sirup untuk batuk pilek gitu. Kemudian sirup tersebut mengandung beberapa komponen, ada licorice, ada daun mint, kemudian ada cengkeh gitu. Nah, yang dimaksud khasiat di sini adalah khasiat dari sediaan sirup tersebut, ya, bukan khasiat dari licorice saja atau daun mint saja atau cengkeh saja, tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah khasiat dari produk jadinya. Maka dari itu di setiap industri obat bahan alam itu sebelum mereka melaunching suatu produk itu pasti akan dilakukan penelitian terlebih dahulu terkait aktivitas farmakologi atau khasiat dari produk tersebut. Kemudian ada mutu ya. Mutu ini yang menjadi salah satu parameternya adalah untuk menjamin mutu pasti obat harus dibuat dengan standar CPOTB ya. Kemudian harus memenuhi persyaratan mutu dari obat bahan alam. Ini sudah ada Permenkesnya ya, persyaratan mutu obat bahan alam. Setiap bentuk sediaan ada uji persyaratan mutunya. Kemudian kriteria untuk registrasi berikutnya adalah penandaan. Penandaan ini harus lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Misalnya gini, misalnya kalau produknya itu adalah jamu ya, maka klaim dari jamu itu adalah berdasarkan data empiris ya. Jadi pada penulisan efektivitas atau klaimnya atau indikasinya itu harus tertulis secara tradisional digunakan untuk batuk gitu. Jadi atau secara tradisional digunakan untuk nyeri kepala.
Jadi tidak boleh secara langsung menyebutkan misalnya untuk menurunkan tekanan darah, tidak boleh seperti itu. Jadi penandaan itu harus sesuai dengan jenis obat bahan alam apa yang diproduksi. Kemudian aspek registrasi berikutnya adalah keamanan. Keamanan di sini meliputi keamanan bahan baku dan eksipien. Ya, jadi kalau untuk obat bahan alam, monograf dari bahan bakunya bisa saudara dapatkan atau bisa saudara cari di Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian kalau untuk eksipien bisa di FI atau di Handbook of Excipient. Nah, penandaan apa saja yang harus ada pada kriteria penandaan? Ya, penandaan di sini mulai dari nama produk, kemudian alamat produsen, kemudian alamat penerima atau pemberi lisensi, kemudian ukuran, isi, berat netonya, kemudian komposisi, baik itu komposisi kualitatif ataupun komposisi kuantitatif. Jadi misalnya gini, misalnya komposisi kualitatif itu adalah misalnya kayak tadi sirup obat batuk, itu isinya ada apa saja tanamannya. Kemudian setiap tanaman itu berapa persen atau berapa miligram. Kemudian bahan tambahan secara kualitatif, ya. Kemudian klaim kegunaan, kontraindikasi atau ISO, nomor izin edar, kondisi penyimpanan, dan informasi lain yang harus tertulis di situ. Misalnya, kalau produk tersebut mengandung etanol, harus ditulis di situ etanolnya berapa persen. Kemudian kalau mengandung pemanis buatan, misalnya sakarin atau aspartam, harus ditulis juga di sediaan tersebut pada. Nah, ini adalah salah satu contoh penandaan untuk jamu ya di sini. Nah, ini ada komposisinya dengan jelas, jahenya berapa, kemudian Kampheria galangannya berapa, kemudian khasiatnya apa, aturan pakainya seperti apa. Nah, kita masuk pada kategori produk registrasi. Tadi yang harus diregistrasikan ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, ya. Produk-produk ini dibagi lagi menjadi produk dalam negeri, kemudian produk berdasarkan kontrak atau biasa juga disebut dengan maklon, kemudian produk berdasarkan lisensi, dan produk khusus ekspor. Ya, kemudian ada juga obat tradisional impor. Ya, jadi ini beda dengan lisensi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa saja persyaratan untuk registrasi dari obat bahan alam? Ada dua persyaratan utama, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi ini meliputi izin industri, ya, yang memproduksi obat tersebut. Kemudian ada CPOTB kalau dia diproduksi di Indonesia. Kemudian kalau diproduksi di luar negeri, jadi obat impor, harus menampilkan GMP, Good Manufacturing Process. Kemudian itu persyaratan administrasi. Kemudian ada persyaratan teknis, di sini meliputi formulasinya, mulai dari bahan baku dan eksipien, cara pembuatan, pemeriksaan mutu bahan baku dan produk jadi, kemudian protokol dan hasil uji stabilitas, khasiat kegunaan produk, ini berarti uji aktivitas ya, kemudian penandaan atau etiket atau brosur. Ini persyaratan baik untuk jamu, OHT, fitofarmaka, ataupun obat tradisional impor. Nah, kita masuk pada jamu, OHT, fitofarmaka yang masuk dalam kategori produk dalam negeri. Ya, jadi izin industrinya pasti akan berupa IOT, UKOT, atau UMOT.
Ingat, tidak berupa IEBA karena IEBA itu end produknya adalah ekstrak. Kemudian harus melampirkan sertifikat CPOTB. Nah, bagaimana dengan UKOT dan UMOT? Untuk UMOT tidak harus CPOTB. Kemudian untuk UKOT itu boleh CPOTB yang bertahap. Tapi kalau IOT dia sudah harus full sertifikat CPOTB. Kemudian untuk OHT dan fitofarmaka itu harus melampirkan uji praklinik dan klinik dari produk yang akan diregistrasikan, bukan dari bahan aktifnya, bukan dari ekstraknya saja. Ya, di situ disampaikan dokumen dan protokol uji untuk dievaluasi. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya saudara merancang penelitian uji preklinis atau klinis yang tujuan akhirnya adalah produk yang akan diregistrasikan, nomor izin edarnya ke BPOM, maka lebih baik protokol tersebut sebelum dijalankan itu dikonsultasikan dulu ke BPOM. Apakah sudah sesuai dengan standar BPOM atau belum? Karena kalau protokol yang saudara lakukan itu tidak sesuai dengan standar BPOM, maka pengajuan izin tersebut bisa saja ditolak meskipun hasil uji preklinis dan klinisnya sudah lengkap. Tapi kalau protokolnya tidak sesuai dengan standar BPOM, maka pengajuan izinnya bisa ditolak ya, atau diminta untuk merevisi, melakukan ulang uji preklinis dan klinisnya. Oke, kemudian bagaimana alur sekarang adalah registrasi produk dalam negeri yang berdasarkan kontrak. Ini biasanya disebut juga dengan maklon. Jadi misalnya gini, misalnya saudara mau memproduksi, misalnya gini, saudara punya pabrik yang saat ini produknya adalah berupa sediaan kapsul. Nah, tim R&D saudara itu ingin mengembangkan produk yang berupa misalnya sirup untuk obat batuk gitu. Nah, perlu diingat bahwa satu sertifikat CPOTB itu hanya berlaku untuk satu sediaan. Jadi kalau tadi itu sudah jalan produksi kapsul, ya CPOTB-nya cuma berlaku untuk kapsul saja. Kalau misalnya mau memproduksi sediaan sirup liquid, maka harus mengajukan CPOTB untuk sediaan liquid. Nah, mengajukan CPOTB ini juga bukan hal yang mudah ya. Pabrik saudara harus memenuhi kriteria dari peralatannya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian SOP-nya harus jelas di situ. Nah, daripada menginvest banyak dana, maka saudara bisa melakukan maklon atau minta tolong pabrik lain yang sudah punya CPOTB untuk sediaan sirup memproduksi formula atau obat saudara. Ya, jadi ini disebut juga dengan registrasi produk dalam negeri berdasarkan kontrak. Jadi ada pemberi kontrak dan harus ada sertifikat CPOTB atau sertifikat CPOTB bertahap, dan ada dokumen perjanjian kontrak, mulai masa berlakunya, kemudian perpanjangan, nama komposisi produk jadi, dan tahapan pembuatan. Nah, tahapan pembuatan di sini bisa saja berupa seluruh tahapan atau sebagian. Misalnya saja yang untuk sediaan sirup obat batuk tadi ya. Pabrik saudara itu punya tangki untuk mixer untuk mencampur antara bahan aktif dan eksipennya, itu ada tangki pencampurannya, tapi tidak punya alat filling atau pengisi. Jadi kan habis dilakukan pencampuran di tangki itu kan dimasukkan ke dalam alat filling atau pengisi untuk melakukan pengisian ke kemasan botol gitu ya. Nah, ternyata pabrik saudara nggak punya alat filling gitu. Nah, pada tahapan ini saudara bisa melakukan kontrak dengan IOT atau UKOT lain yang mereka punya alat filling atau alat pengisi. Ya, jadi tidak semua tahapan dikontrakkan. Yang dikontrakkan hanya tahap
tahapan proses filling atau pengisian ke dalam kemasan yang lebih kecil. Dan ada registrasi produk dalam negeri berdasarkan lisensi. Penerima lisensinya bisa berupa IOT atau UKOT. Kemudian ada sertifikat CPOTB untuk produk yang dilisensikan. Kemudian ada Certificate of Pharmaceutical Product. Ini sama kayak nomor izin edar dari negara di mana produk tersebut berasal. Jadi misalnya gini, pabrik saudara mau memproduksi suatu sediaan gitu yang dia diproduksi di Jerman, industri farmasi di Jerman. Nah, itu berarti registrasi produk dalam negeri berdasarkan lisensi. Proses pembuatannya dilakukan di Indonesia, tapi semua formula, kemudian spesifikasi mesinnya, kemudian spesifikasi dari produk sediaan akhirnya itu berasal dari industri farmasi yang ada di Jerman tersebut ya. Jadi karena itu harus ada penerima lisensi, kemudian pemberi lisensi, industri di luar negeri, kemudian pemberi lisensi ini bisa juga berupa badan riset pemilik formula atau teknologi dalam negeri. Jadi misalnya saudara membeli paten gitu ya dari seorang peneliti yang berhasil membuat formula tentang obat anti hipertensi gitu. Itu pemberi lisensi dari pemilik formula dalam negeri. Kemudian ada dokumen perjanjian ya, meliputi masa berlaku lisensi, nama produk dan komposisi yang dilisensi. Berikutnya adalah registrasi produk impor. Nah, produk impor ini berarti proses pembuatannya berlangsung di luar negeri. Jadi masuk ke Indonesia itu sudah dalam bentuk sediaan jadi. Ya, produk sediaannya berupa produk jadi dengan penandaan lengkap. Kemudian komposisi dan khasiatnya sama dari produsen yang sama. Jadi satu jenis produk impor itu hanya bisa didaftarkan oleh satu importir dengan satu nama produk ya. Jadi misalnya produk impornya itu merek aslinya adalah X gitu ya. Maka merek X ini tidak boleh didaftarkan ke Indonesia itu oleh lebih dari satu usaha importir. Jadi hanya boleh didaftarkan ke BPOM oleh satu importir dengan satu nama produk saja. Kemudian dilakukan oleh importir yang memiliki izin impor, menunjukkan keagenan dari industri di negara asal, kemudian memiliki sertifikat GMP atau CPO kalau di Indonesia CPOTB ya, kemudian memiliki CPP atau Certificate of Pharmaceutical Product atau nomor izin edar dari negara asal produk tersebut. Kemudian ada lagi registrasi produk khusus ekspor. Ini registrasi untuk produk-produk dalam negeri yang dibuat khusus untuk diekspor. Jadi tidak untuk dipasarkan di Indonesia. Jadi pendaftar itu bisa berupa IOT, UKOT atau UMOT. Kemudian berkas-berkasnya itu sebagaimana dengan sama dengan berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran baru ya. Kemudian produk yang telah mendapatkan izin edar. Jadi untuk produk yang telah mendapatkan izin edar dia harus melampirkan surat permohonan khusus ekspor dan rancangan penandaan. Karena penandaan untuk produk ekspor dan produk yang dipasarkan di dalam negeri pasti berbeda. Nah, yang penting adalah nomor izin edar untuk produk ekspor dan produk yang dipasarkan di Indonesia itu pasti berbeda. Jadi meskipun ada satu produk yang mereknya sama, misalnya tolak angin gitu. Tolak angin itu kan baik yang dipasarkan di Indonesia ataupun yang diekspor itu mereknya sama, tolak angin. Tapi nomor izin edarnya beda. Jadi nomor izin edar produk tolak angin yang dipasarkan di Indonesia dengan yang
yang diekspor ke luar negeri itu beda. Dan produk yang diekspor di luar negeri itu boleh beredar di Indonesia. Ya, itu jenis-jenis registrasi bahan alam. Nah, persyaratan teknis untuk registrasi ini meliputi apa? Yang pertama tadi formulasi, kemudian cara pembuatan dan komposisi tiap batch, kemudian pemeriksaan mutu bahan baku dan produk jadi. Bahan baku di sini mulai dari bahan aktifnya dan eksipien. Kemudian protokol dan hasil uji stabilitas produk jadi selama minimal 6 bulan dan sebanyak 2 batch pada suhu 30 derajat Celcius dengan relatif humidity 75%. Kemudian ada khasiat kegunaan produk dan penandaan. Nah, persyaratan teknis formula. Formula di sini meliputi bahan aktif, kemudian juga bahan tambahan. Kemudian asal-usul bahan aktif, ini berarti melibatkan supplier. Bahan aktifnya didapatkan dari mana, tempat tumbuhnya. Kalau bahan aktif yang dibeli itu sudah berupa ekstrak, maka ekstraknya dibeli dari PT apa. Dan dari PT tersebut harus ada keterangan yang jelas. Misalnya bahan aktifnya adalah ekstrak meniran gitu. Dibeli dari PT Borobudur gitu. Nah, PT Borobudur itu harus melampirkan keterangan dengan jelas menirannya ini didapatkan dari daerah mana. Kemudian ada asal-usul komposisi, ini dosis bahan aktif sediaan ya. Jadi harus dijelaskan di situ. Dosis bahan aktifnya itu didapatkan dari literatur apa? Apakah dari data empiris ataukah dari penelusuran pustaka ataukah dari penelitian yang dilakukan baik dilakukan sendiri oleh tim R&D industri tersebut atau bekerja sama dengan institusi pendidikan. Kemudian ini perhitungan jumlah bahan baku per batch ya. Jadi jumlah yang direncanakan untuk satu kali proses pembuatan. Misalnya adalah serbuk ya. Sekali proses pembuatan itu 1000 bungkus dengan berat per bungkusnya adalah 7 gram. Maka sekali pembuatan seluruh total bahan bakunya adalah 7 kilo. Kemudian bahan aktifnya ada temulawak dan jahe. Jadi ditulis bahan aktifnya berapa masing-masing dibutuhkan, kemudian eksipien atau bahan tambahannya berapa. Kemudian, kalau bahan bakunya berupa ekstrak, ya. Kalau bahan bakunya berupa ekstrak dan ekstraknya itu campuran dari beberapa tanaman, maka proses ekstraksinya itu bisa diekstraksi sendiri-sendiri atau diekstraksi dalam bentuk campuran. Misalnya, tiap kapsul beratnya 500 mg mengandung ekstrak yang setara dengan Guazuma ulmifoli 800 mg dan Murraya paniculata 200 mg. Ya. Jadi ini adalah berat simplicianya. Dan pada proses pembuatan, kedua simplicia ini dicampur jadi satu dalam kondisi kering, baru habis itu diekstraksi. Jadi kalau mau bikin satu kali pembuatan untuk 1000 kapsul dengan berat 500 mg, maka Guazuma ulmifolianya itu simplicianya ya 800 kali 1000 dan Murraya paniculatanya adalah 2000 kali 1000. Nah, sekarang contoh sediaan kapsul yang ini simplicianya diekstraksi persatuan. Ya, misalnya kalau tadi kan ekstraksinya bareng Guazuma dan Murraya, simplicianya campur jadi satu kemudian diekstraksi bersamaan. Kalau yang ini ekstraksinya sendiri-sendiri. Serbuk Guazuma ulmifolia diekstraksi sendiri, kemudian serbuk Murraya paniculata diekstraksi sendiri.
Kemudian, nah, cara pembuatan juga harus dicuci dengan jelas ya, step-stepnya. Apakah memproduksi ekstrak sendiri atau beli ekstrak, jadi di industri tersebut tinggal melakukan mixing atau pencampuran. Kemudian ada penilaian mutu bahan baku. Penilaian mutu bahan baku ini harus diketahui sumber bahan bakunya dari mana. Misalnya Simplicia jati Belanda tadi ya, Guazuma ulmifolia, itu didapatkan dari PTA atau dari distributor atau dari petani di daerah mana. Kemudian juga ada sertifikat bebas dari BSE. Kemudian sertifikat halal diperlukan jika bahan bakunya dari hewan, bukan hewan laut ya. Kemudian ada penilaian mutu, ini meliputi pengujian senyawa marker. Kemudian ada Certificate of Analysis. Certificate of Analysis ini dapat dibuat sendiri oleh UKOT atau UMOT dengan parameter uji tertentu. Jadi rujukannya adalah pada parameter standarisasi Simplicia atau ekstrak ya. Nah, bagaimana kalau ekstraknya itu dibeli dari IEBA? Maka bahan baku ekstrak yang dari IEBA itu harus dilampiri dengan COE. COE di sini pada umumnya COE yang dikeluarkan oleh IEBA itu adalah susut pengeringan, kemudian residu etanol, kemudian cemaran mikroba, kemudian cemaran kapang, kemudian residu logam berat, kemudian residu pestisida. Pada beberapa produk dari ekstrak dari IEBA, mereka juga melampirkan kandungan dari senyawa markernya. Ya, jadi kalau industri obat bahan alam tersebut memproduksi ekstrak sendiri, maka mereka bisa mengeluarkan COE sendiri. Atau kalau industri tersebut membeli ekstrak dari IEBA, maka COE-nya pasti sudah didapatkan dari IEBA tersebut. Nah, ini contoh COE ya. Jadi pemberian makroskopis kadar airnya bagaimana ya. Ini ada cemaran mikroba, kemudian logam berat, kemudian bahan kimia obat ya, dan sebagainya. Kemudian penetapan stabilitas produk jadi ini dilakukan minimal selama 6 bulan untuk 2 batch ya. Bisa dengan metode uji stabilitas real time ataupun yang accelerated. Kemudian jenis pengujiannya ini disesuaikan dengan pemeriksaan produk jadi ya. Jadi tablet, kalau tablet ya keseragaman bobot, kemudian kerapuhan, kemudian uji disolusi. Kemudian kalau misalnya sirup ya yang diukur adalah volume terpindahkan, kemudian pH. Kalau sediaannya adalah semi solid ya yang diukur adalah viskositas, kemudian pH-nya berapa, seperti itu. Kemudian, cara penilaian mutu produk jadi, ya, jadi ini dilakukan evaluasi selama 6 bulan tadi ya, mulai dari organoleptis, keseragaman bobot, waktu hancur ini untuk sediaan kapsul, ya, dan tablet, kemudian kandungan air, ya. Kemudian dilakukan setelah diuji stabilitas selama 6 bulan, maka bisa diambil kesimpulan dia stabil atau enggak. Kemudian klaim kegunaan, dosis, cara pemakaian, dan batch. Untuk klaim indikasi atau aktivitas farmakologi, untuk manfaat bahan aktif itu didukung oleh minimal 2 pustaka. Kemudian klaim kegunaan obat tradisional yang diajukan itu dicantumkan pada penandaan dan didukung oleh data empirik atau data ilmiah. Klaim indikasi ini sebenarnya sangat tergantung pada jenis obat bahan alam yang saudara registrasikan, apakah jamu, OHT, atau fitofarmaka. Kemudian dosis dan cara pemakaiannya juga dijelaskan secara detail
jangka waktu pemakaian, peringatan, efek samping jika ada, termasuk interaksi, serta batas kadaluarsa batch. Ini beberapa contoh peringatan pada jenis obat bahan alam ya. Misalnya obat untuk klaimnya untuk diare ya, peringatan yang harus tertulis di situ adalah tidak boleh diberikan pada anak di bawah 5 tahun dan penderita harus mengkonsumsi oralit. Kemudian klaim untuk obat pelangsing gitu, misalnya peringatannya adalah penggunaan obat ini harus disertai olahraga teratur dan diet rendah kalori atau rendah lemak. Ini contoh-contoh peringatan yang biasanya dicantumkan pada produk-produk dengan klaim ini. Kemudian nomor registrasi. Nomor registrasi ini ada dua bagian yang penting. Yang pertama adalah huruf dan angka. Huruf ini terdiri atas 2 digit yang menunjukkan jenis obat bahan alam itu. Kemudian ada angka, ini terdiri atas 9 digit. Ya, 9 digit ini mulai dari apakah dia produk lokal atau produk impor atau produk lisensi, kemudian menunjukkan tahunnya, pabrik farmasinya, bentuk sediaan, nomor urut, dan lain sebagainya. Huruf ini menunjukkan jenis obat bahan alamnya. Kalau dia jamu, maka atau obat tradisional, kodenya adalah TR. Ya, TR ini obat tradisional lokal. Kalau TI obat tradisional impor. Kemudian kalau TL obat tradisional lisensi. Kemudian kalau KID obat kuasi lokal. KI obat kuasi impor. Obat kuasi itu apa? Obat tradisional yang komposisinya itu menyerupai dari senyawa tunggal. Misalnya obat gosok gitu ya. Atau balsem ya. Balsem itu juga masuk dalam kategori obat kuasi. Kalau di dalam balsem itu komposisinya adalah minyak, misalnya minyak gandapuro. Minyak gandapuro itu kan komposisinya hampir sama seperti metil salisilat. Kemudian SD, suplemen lokal, suplemen impor, dan suplementasi. Bagaimana kalau obat herbal standar, kodenya apa? Hurufnya. Jadi obat herbal standar itu kode hurufnya adalah OT. Kemudian untuk fitofarmaka kode hurufnya adalah FF. Nah, kita masuk pada alur registrasi obat tradisional. Ini untuk alur registrasi obat tradisional yang baru ya. Jadi tahapannya ada pre-registrasi, kemudian dengan melengkapi data administrasi dan teknis tadi ya, kemudian dilakukan pre-market evaluasi. Kalau dokumennya lengkap dan hasil auditnya oke, maka keluar persetujuan. Kalau harus ada yang direvisi, maka keluar rekomendasi tambahan data apa saja. Kemudian ada juga registrasi variasi. Registrasi variasi ini dilakukan jika produk saudara itu sudah mendapatkan nomor izin edar, ya. Tapi pada suatu kondisi tertentu saudara ingin mengubah, misalnya mengubah kemasannya atau menambahkan label halal, atau ingin mengubah eksipiennya, atau ingin mengubah dosisnya. Nah, variasi ini ada variasi minor, ada variasi mayor. Yang termasuk variasi minor dibedakan menjadi 2. Variasi minor dengan notifikasi, jadi ini pendaftarannya cukup dengan email, itu dilakukan jika perubahannya tidak berpengaruh terhadap aspek keamanan, khasiat, dan mutu produk, serta tidak mengubah informasi pada produk awal tersebut. Itu variasi minor dengan notifikasi. Lalu ada variasi mayor, ini jika perubahannya berpengaruh terhadap aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat.
ini harus perlu cap basah dan tanda tangan. Nah, berikutnya adalah variasi minor dengan surat persetujuan. Ini jika perubahannya tidak termasuk kategori registrasi variasi minor dengan notif maupun mayor. Kita bahas contohnya satu persatu ya. Nah, yang termasuk variasi mayor itu berpengaruh terhadap aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Misalnya gini, saudara bikin sirup obat batuk tadi, awalnya likoresnya adalah 100 mg. Kemudian daun mintnya misalnya, ekstrak daun mintnya misalnya 5 mg. Nah, pada proses produksi berikutnya, saudara mengubah dosisnya. Likoresnya jadi 150 mg, kemudian daun mintnya jadinya 50 mg gitu. Dan bentuk sediaan yang lebih besar ini ditujukan untuk pemakaian orang dewasa gitu. Nah, itu dia masuk variasi mayor ya. Variasi minor yang ada contoh variasi minor yang dengan notifikasi ini yang by email tadi ya. Meliputi perubahan warna, perubahan jenis ukuran tulisan. Jadi kalau misalnya awalnya bungkusnya hitam kemudian diubah menjadi putih, itu masuk variasi minor. Atau gambarnya awalnya ada di tengah, gambar logo pabriknya ya, awalnya ada di tengah, kemudian saudara pindah ke pojok kanan atas, itu masuk variasi minor. Kemudian bisa juga perubahan metode analisis bahan baku. Awalnya pakai HPLC gitu. Kemudian karena pabrik saudara baru membeli LC-MS ya, akhirnya metode analisisnya diubah pakai LC-MS. Tapi spesifikasi dari mutu itu tidak berubah, cuman metodenya aja yang berubah. Nah, itu masuk variasi minor. Kemudian perubahan atau penambahan produsen bahan baku yang tidak mengubah spesifikasi bahan baku atau produk. Misalnya awalnya beli ekstraknya di PT A, kemudian PT A dia kehabisan stok, akhirnya beli ekstraknya di PT C, itu masuk variasi minor. Kemudian ada variasi minor yang dengan surat persetujuan, ini yang harus tanda tangan dan cap basah ya. Ini misalnya perubahan nama produk ya. Misalnya nama awalnya adalah tolak angin, kemudian diubah menjadi tolak angin plus plus, itu variasi minor dengan persetujuan. Kemudian perubahan logo, perubahan brosur, perubahan ukuran kemasan ya, awalnya 60 sirup 60 mili, saudara ubah menjadi 100 mili. Kemudian pencantuman logo halal, kemudian penambahan kemasan sekunder, perubahan brosur, permohonan kemasan paket atau kemasan khusus, itu masuk variasi minor ya. Kalau variasi mayor tadi yang seperti yang saya jelaskan, dosisnya berubah gitu. Nah, itu registrasi baru, registrasi variasi, dan selanjutnya adalah registrasi ulang. Registrasi ulang, jadi nomor izin edar suatu produk itu berlaku selama 5 tahun. So, kalau sudah mendekati expired nomor izin edar, harus dilakukan registrasi ulang. Kapan registrasi ulang dilakukan? Registrasi ulang itu dilakukan paling cepat 90 hari sebelum nomor izin edarnya expiry date, dan paling lambat adalah 10 hari sebelum masa berlaku izin edar berakhir. Ya, dokumennya apa yang diperlukan untuk registrasi ulang? Ada SK izin edar, variasi penandaan yang disetujui, formula, kemudian nomor batch terakhirnya kapan, ya. Kemudian kalau produk impor ya harus ditunjukkan surat keterangan impornya. Kemudian, registrasi ulang ini tidak boleh bersamaan dengan registrasi variasi. Jadi misalnya gini,
2 bulan lagi itu nomor izin edar produk saudara itu akan berakhir. Terus saudara juga pengen mengubah kemasan dari produk saudara. Misalnya sediaannya sirup yang awalnya 60 ml pengen diubah jadi 100 ml. Nah, perubahan ukuran kemasan botol dari sediaan sirup tersebut tidak boleh dilakukan bersamaan dengan registrasi ulang. Jadi harus satu-satu, misalnya registrasi ulang dulu, habis itu registrasi variasi minor, ya. Selanjutnya adalah bahan yang dilarang atau dibatasi dalam obat tradisional, ya. Jadi ada beberapa tanaman yang ataupun binatang ya yang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku obat bahan alam. Tidak boleh digunakan atau penggunaannya dibatasi. Ada beberapa tumbuhan tertentu, kemudian ada juga jenis hewan, mineral, dan pelarut. Semuanya ini bisa saudara dapatkan di lampiran 1 kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional. Contoh tumbuhan yang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku obat tradisional adalah Quinquina succirubra atau kina. Kemudian ada lagi Strychnos nux vomica. Itu tidak boleh digunakan. Kemudian 2 itu sih yang sering sekali keluar ya. Kemudian pelarut ini juga dibatasi ya. Persyaratan jadi minimal berapa ppm residunya pada produk. Kemudian kita masuk pada tahapan terakhir yaitu pengawasan obat tradisional. Pengawasan di sini meliputi pre-marketing, jadi pada saat registrasi oleh Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik. Kemudian ada pengawasan post-marketing. Ini juga oleh Balai POM di bawah Direktorat Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan. Post-marketing di situ meliputi inspeksi sarana, baik sarana produksi dan distribusi, kemudian pengawasan produk meliputi sampling, pengujian pengawasan, penandaan, dan iklan. Alur dari pengawasan sarana ini, jadi mekanismenya mulai dari rencana inspeksi, kemudian pelaksanaan inspeksi. Kalau misalnya ada temuan pada sarana tersebut, misalnya faktor higienitasnya tidak sesuai dengan persyaratan CPOTB gitu, maka bisa diberikan ada tahapan-tahapan sanksi administratifnya ya. Jadi kalau misalnya ada temuan, misalnya temuannya berupa mengandung BKO, bahan kimia obat ya, maka sanksinya adalah pembatalan nomor izin edar atau nomor izin edarnya dicabut ya. Kemudian kalau temuannya itu adalah ada obat yang kadaluarsa atau tidak sesuai dengan iklannya terlalu berlebihan gitu, maka ini bisa direkomendasikan untuk pencabutan izin usaha. Kemudian kalau temuannya itu adalah dari aspek CPOTB atau aspek administratif, misalnya ada SOP yang tidak atau belum tertulis gitu, maka dilakukan bisa pembinaan dan peringatan. Kemudian akan dilakukan pemantauan, dievaluasi. Kemudian pengawasan sarana produksi ini aspek sarana harus mengikuti ketentuan CPOTB ya. Kalau IOT dan IEPA itu seluruh aspek CPOTB harus dipenuhi. Kalau UKOT dan UMOT itu terutama pada aspek sanitasi, higienitas, dan dokumentasi. Ya, yang dilakukan apa saja pada proses pengawasan tadi? Inspeksi menyeluruh, mulai dari penanganan bahan awal dan produk jadi, produksi, kemudian pengawasan mutu, dan lain sebagainya. Juga ada aspek legal, penandaan produk, promosi iklan, apakah sudah sesuai dengan klaim atau iklannya terlalu berlebihan. Kemudian, terkait dengan aspek inspeksi,
ini ada di CPOTB ya, di bagian terakhir. Kemudian nah, untuk usaha jamu gendong atau usaha jamu racikan, parameter yang dievaluasi adalah penerapan sanitasi dan higienitas. Kemudian pengawasan sarana distribusi. Untuk aspek sarana distribusi ini sebenarnya tidak diatur secara khusus, tapi masuk dalam CPOTB bab 9, yaitu cara penyimpanan dan pengiriman yang baik. Jadi meliputi sistem penyimpanan, tempat penyimpanan atau kondisi tempat penyimpanannya seperti apa. Kemudian dokumentasi, bagaimana pencatatan obat yang datang berapa, yang dikeluarkan berapa ya. Kemudian pengawasan produk obat tradisional. Nah, kalau tadi adalah pengawasan sarana untuk memproduksi obat tradisional. Yang berikutnya adalah pengawasan terhadap produk jadi. Ya. Ini bisa dilakukan secara sampling biasanya. Kemudian setelah dilakukan sampling akan dilakukan pengujian analisis. Ya, kalau misalnya ada temuan misalnya setelah dianalisis ternyata kadar markernya itu kok lebih rendah dari yang seharusnya yang tertulis di label atau di brosur. Atau misalnya ternyata kadar etanolnya ini kok lebih tinggi ya. Maka bisa dilakukan beberapa tindakan, bisa berupa penghentian sementara kegiatan, pembatalan nomor izin edar. Kalau pembatalan nomor izin edar biasanya sudah keluar public warning ya. Yang paling sering keluar public warning itu adalah pada obat tradisional yang mengandung BKO. Jadi misalnya obat tradisional tersebut diindikasikan untuk pegelinu gitu. Ternyata setelah disampling dari analisis ada kandungan natrium diklofenak atau ada kandungan dexamethasonenya, maka itu langsung keluar misalnya produk dengan merek X nomor izin edar ini tidak boleh beredar lagi karena mengandung BKO apa-apa gitu. Kemudian bisa berupa penarikan, pemusnahan, kemudian restriksi penandaan dan iklan, bisa juga berupa peringatan atau perintah penarikan. Nah, seluruh tahapan tersebut akan dipantau, kemudian ditelusuri lebih lanjut sarana produksinya dan sarana distribusinya. Kemudian untuk sampling dan pengujian produk, ya, jadi dibuat rencana sampling bagaimana, kemudian dilakukan proses penyamplingan, kemudian pengujian, kemudian pelaporan pengujian dan evaluasi. Kemudian pengawasan penandaan dan iklan. Produk yang diawasi penandaannya adalah produk yang disampling. Kemudian pedoman sampling itu evaluasi penandaan minimal 50% item produk disampling. Nah, demikian tadi materi tentang registrasi dari obat bahan alam ya, mulai dari registrasi industri, produknya, kemudian alur registrasinya, serta pengawasan sarana dan pengawasan produk jadinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.